Kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Bagian ini, Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Dalam suatu peristiwa yang tidak tercatat dalam Injil Sinoptik, Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada Thomas dan kita mempelajari kebenaran penting. Pasal 20 ayat 26. Dan 8 hari kemudian murid-muridnya berada kembali dalam, kita tambah dalam bahasa Indonesia, rumah itu, tapi tidak ada rumah itu di dalam bahasa Yunani. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Datanglah Yesus, sementara pintu-pintu tertutup dan berdiri di tengah dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yunani, ditulis di dalam Yunani, 8 hari kemudian, menurut perhitungan hari dalam budaya Yahudi, walaupun mungkin hanya 1 jam dari hari itu masih harus dihitung. Hari terakhir juga, walaupun misalnya separuh hari, juga dihitung. Maka sama seperti pasal 20 ayat 19 terjadi pada hari Minggu, juga ayat ini, pasal 20 ayat 26, terjadi pada hari Minggu. Ungkapan pintu-pintu tertutup, ton, turon, kekles, menon, itu sama juga dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 19. Sama seperti di situ, ini memberi kesan bahwa pintu tidak hanya ditutup tetapi dikunci dari dalam. Juga ini memberi kesan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu secara ajaib. Pintu yang terkunci tidak menghalangi dia. Sekali lagi, Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Shalom lechem dalam bahasa Ibrani, tetapi pasti, barangkali mereka berbicara dalam bahasa Aram. Pasal 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Bawalah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan bawalah tanganmu dan dorongnya ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Mengenai terjemahan ini, saya menerjemahkan kata Pharaoh menjadi bawalah 2 kali. Dan kata balo menjadi dorong. Walaupun tidak kelihatan di situ pada waktu itu, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu mengenai syarat-syarat yang dituntut oleh Thomas jika dia akan percaya. Dan Tuhan Yesus mengajak Thomas melakukan persis sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut tadi 1 minggu yang lalu. Walaupun syarat-syarat itu sungguh nyata agak ekstrim sekali, Tuhan Yesus sabar membuktikan dirinya kepada seseorang yang tidak mudah diyakinkan. Tetapi Tuhan Yesus juga minta sesuatu dari Thomas. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas bersama semua orang yang tidak siap menerima kesaksian lisan atau kesaksian tertulis, kesaksian ditegur karena Thomas memberi syarat harus melihat dan menyentuh Tuhan Yesus. Pasal 20 ayat 28. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Terjemahan baru menerjemahkan, Thomas menjawab dia, dan itu baik hanya sedikit longgar. Dalam bahasa Yunani, ayat ini mulai dengan kata kai, yang berarti dan, juga ada apokrithe Thomas dan epen auto. Thomas menjawab dan berkata kepadanya. Rupanya terjemahan baru berpikir tidak usah menerjemahkan ungkapan dan berkata. Sebenarnya Thomas tidak memerlukan bukti yang dia tuntut 1 minggu yang lalu. Kata-kata Tuhan Yesus pasti menusuk hati Thomas karena Tuhan Yesus mempergunakan kata yang sama yang dipakai Thomas 1 minggu yang lalu. Ayat ini tidak memberi kesan bahwa Thomas ragu-ragu. Nampaknya tidak dapat dibuktikan, tapi nampaknya dia segera mengucapkan pengakuan hampir mustahil membayangkan bahwa Thomas memang
masukkan jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus atau tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengenai pengakuan Thomas, sarjana-sarjana mencatat pendapat-pendapat mereka. Mari kita melihat 7 dari pendapat mereka. Pendapat pertama, Thomas tidak mungkin mengatakan ini karena gereja primitif, menurut mereka, tidak menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, Thomas mengutuk karena terkejut. Yang nomor 3, Thomas mengucapkan pernyataan Tuhanku juga Allahku. 4, Thomas memuji Allah. Pendapat yang kelima, terjemahan yang tepat adalah ini adalah Tuhanku dan Allahku. Yang keenam, Thomas mengaku Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Dan yang ketujuh, Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhannya dan Allahnya. Mari kita sedikit menyelidiki ketujuh kemungkinan ini. Yang pertama, memang pengakuan Thomas ditolak oleh sarjana-sarjana yang tidak menganggap Alkitab sebagai firman Tuhan. Menurut mereka, harus ada waktu supaya evolusi dari teologi dapat berkembang. Ya, sehingga menurut mereka, gereja primitif tidak mungkin mengucapkan pengakuan yang begitu agung. Sebenarnya dalam pendapat ini ada sedikit penipuan atau apa. Jika seorang sarjana menolak ini bahwa Thomas mengucapkan Tuhanku dan Allahku karena terlalu awal dalam perkembangan teologi Kristen, sarjana yang sama juga menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Sarjana seperti itu secara tersirat menolak percakapan apapun antara Thomas dan Tuhan Yesus yang telah bangkit karena menurut mereka Tuhan Yesus tidak bangkit. Jadi seperti sedikit tidak jujur. Sebenarnya mereka harus berkata Thomas tidak mengucapkan pengakuan itu karena Tuhan Yesus tidak bangkit. Sarjana-sarjana seperti itu juga menolak bahwa Kristen yang awal, yang di dalam gereja primitif, itu ungkapan mereka, akan menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhanku, hakuriosmu. Tetapi seperti Carson katakan, di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22, kita membaca seruan Maranatha, yang berarti datanglah Tuhanku, atau mungkin Tuhan telah datang di dalam bahasa Aram. Jadi ada ungkapan Maranatha dengan arti Tuhan. Itu sudah biasa pada waktu Paulus menulis 1 Korintus. Orang percaya pada masa gereja primitif sudah memanggil Tuhan Yesus Tuhanku. Pendapat bahwa Thomas mengutuk karena terkejut. Pertama, tidak ada bukti bahwa pada abad pertama orang Yahudi mengucapkan Tuhanku dan Allahku sebagai kutuk. Lebih lanjut ini, menurut firman ini ditulis di sini bahwa Thomas berkata kepadanya. Thomas mengutuk kepada Tuhan Yesus? Saya rasa tidak. Nah, menilai kemungkinan ini, yang pertama dan yang kedua ini kita dapat menolak langsung. Yang pendapat yang ketiga, terjemahan Tuhanku juga Allahku, Carson menganggap ini tidak mungkin. Ini pengakuan yang aneh, kalimat aneh di dalam konteks ini. 4, menurut yang keempat, Thomas memuji Allah. Ada teolog namanya Theodor dari Mopsuestia. Dia
memegang pendapat ini, tetapi pendapat ini ditolak di Dewan Ekumenis kelima pada tahun 553 Masehi. Dan satu masalah besar mengenai pendapat ini bahwa Thomas memuji Allah adalah bahwa jika ini benar, maka Thomas tidak mengatakan apa-apa mengenai Tuhan Yesus. Dan juga ditulis Thomas berbicara kepada Tuhan. Ya, pasti memuji Allah itu baik, tetapi pendapat yang keempat memberi suatu cara yang sangat aneh memuji Allah dan juga tidak sesuai konteks. Tidak kuat pendapat ketiga dan keempat. Kelima, Mounts lebih suka terjemahan ini adalah Tuhanku dan Allahku. Terus yang keenam, Beasley, Murray, dan Bruce lebih suka terjemahan Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Dan yang ketujuh, Thomas memandang pada Tuhan Yesus. Thomas berkata kepada Tuhan Yesus. Thomas memanggil Yesus sebagai Tuannya dan Allahnya. Pendapat kelima, keenam, dan ketujuh sangat mirip. Kata-kata ini diucapkan kepada Tuhan Yesus. Thomas memanggil Yesus. Thomas menyebut Yesus sebagai Tuannya dan Allahnya. Menurut Carson, jauh kebanyakan ahli tata bahasa, yaitu jelas tata bahasa Yunani, dengan benar menganggap ungkapan ini sebagai seruan vokatif kepada Tuhan Yesus. Tuhanku dan Allahku. Dan Morris setuju. Nah, apa ini vokatif? Begini. Mengenai tata bahasa Yunani. Sedikit pelajaran Yunani ini. Pelajar-pelajar Yunani tahu bahwa ada 5 kasus dalam bahasa Yunani. 5 kasus itu, setiap kata benda harus ditulis atau diucapkan dengan bentuk sesuai dengan salah satu dari 5 kasus. Setiap kata benda harus memakai salah satu kasus. Salah satu dari kasus itu adalah kasus vokatif. Apa itu vokatif? Begini. Jika seorang murid berkata dalam bahasa Yunani, Guru, boleh saya bangkit dan mempertajam potlotku, pensilku? Guru, boleh saya begini? Guru, boleh saya begitu? Si murid boleh memakai bentuk vokatif untuk kata guru, tetapi tidak wajib memakai kasus vokatif. Sering terjadi kasus nominatif dipakai daripada vokatif. Nominatif itu kasus biasanya dipakai untuk subjek kalimat. Mengenai ini, Carson dan Morris, mereka berkata bahwa itulah yang terjadi di sini. Saya berpikir bahwa pendapat yang terakhir, ketujuh, ini lebih baik. Saya senang setuju dengan jauh kebanyakan ahli tata bahasa. Tetapi, apakah yang kelima, keenam, atau ketujuh benar? Thomas mengucapkan suatu pengakuan iman yang luar biasa, yang agung. Allah menjadi manusia. Allah berdiri di depan Thomas. Allah yang sudah menjelma menjadi manusia meninggal, disalib, dan hidup kembali. Masih beberapa abad sebelum ahli-ahli teologi membentuk doktrin ketritunggalan. Tetapi baru beberapa hari sesudah Tuhan bangkit dari kuburan, Thomas tahu bahwa Rabi itu yang berdiri di depannya adalah Tuhannya dan Allahnya. Sekali lagi ini pengakuan iman yang agung. Thomas menyebut Yesus sebagai Allahnya. Kita perlu mengingat bahwa bangsa Yahudi, agama Yahudi, hanya mengaku satu Allah. Dan mereka menolak ilah-ilah. Mereka monoteis. Thomas tidak mau berkata bahwa Yesus adalah
salah satu ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa, maka dia yang sangat ragu-ragu, tidak menerima kesaksian kawan-kawan, sampai dia menuntut syarat-syarat yang terlalu berat, tiba-tiba berubah menjadi Thomas yang mengaku pengakuan yang agung. Nah, mengenai istilah Tuhan, kurios, ya memang kata kurios kadang hanya berarti Tuhan, tetapi tidak di sini. Kata kurios dapat berarti Tuhan, kata kurios juga dapat berarti Tuhan. Kata kurios dipakai di dalam Septuaginta, terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama, di tempat nama pribadi dari Allah. Ya, dan sampai sekarang terjemahan sering memakai Tuhan, T-U-H-A-N, dengan huruf besar untuk nama itu. Sampai sekarang, Thomas tentu tidak berkata Tuanku dan Allahku. Tidak. Kurios di sini berarti Tuhan. Tuhan merujuk pada Tuhan Allah di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 kita membaca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pasal 1 ayat 18, firman itu menyatakan Allah. Apa yang dikatakan di dalam pasal 1 menjadi nyata bagi Thomas dan kepada para pembaca Injil Yohanes di dalam 3 ayat yang berikut, yang tidak melihat dia, tetapi membaca kesaksian dan diajak percaya. Pasal 20 ayat 29. Yesus berkata kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Dalam bahasa Yunani, mungkin ini pertanyaan, karena engkau telah melihat aku, apakah engkau percaya? Juga dapat diterima sebagai pernyataan. Di sini apa pertanyaan atau pernyataan? Perbedaannya sangat kecil. Di sini apa kata Tuhan kepada Thomas adalah pernyataan atau pertanyaan, memang merupakan teguran. Ya, teguran Tuhan kepada Thomas ya agak ringan. Dan dengan demikian, teguran itu menjadi pengesahan dari pengakuan Thomas. Tuhan Yesus menerima pengakuan Thomas. Tuhan Yesus tidak berkata, oh, jangan berkata bahwa aku adalah Allah. Tidak ada kata seperti itu. Tuhan Yesus menerima dan mengesahkan pengakuan Thomas. Tuhan Yesus senang bahwa Thomas percaya, tetapi Tuhan Yesus lebih senang lagi pada waktu orang percaya tanpa melihat. Di dalam Injil Yohanes, iman yang muncul karena orang dapat melihat mujizat itu baik. Tetapi iman pada waktu mereka tidak melihat dan hanya menerima kesaksian orang itu lebih baik. Firman ini adalah klimaks puncak dari beberapa ayat di dalam Injil Yohanes. Saya mau supaya saudara dapat melihat perkembangan tema ini di dalam Injil Yohanes. Jadi saya mau bacakan beberapa ayat di sini. Lihatlah, dengarlah, bacalah ayat-ayat ini dan saudara dapat melihat tema ini, iman karena melihat mujizat baik, tapi lebih baik lagi iman dari kesaksian, dari kata orang. Pasal 2 ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama Hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Pasal 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ada nada frustrasi di situ. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pasal 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di sini, bukan percaya karena kesaksian, bukan percaya karena mujizat, tapi ikut Yesus karena mau makan roti. Itu paling buruk. Terus, pasal 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, mujizat-mujizat itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lalu pasal 14 ayat 11 terakhir, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Perbuatan, mujizat. Ya, dan lebih dari ayat-ayat yang tadi dibaca, ayat ini di pasal 20 merupakan pernyataan yang paling jelas. Tema ini berhubungan erat dengan tema kesaksian. Kesaksian dimaksudkan untuk mengembangkan iman bagi mereka yang tidak sempat melihat Tuhan Yesus, melihat mujizat Tuhan Yesus. Tema kesaksian sangat penting di dalam Injil Yohanes, seperti nyata di dalam 2 ayat yang berikut. Lebih lanjut, tema pengutusan juga penting di dalam seluruh bagian ini, Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 31. Ayat-ayat ini yang saya baca tadi, semuanya membahas itu sumber dari iman orang. Dapat diringkaskan dengan 3 kemungkinan. 1, ya orang percaya berdasarkan kesaksian, perkataan. Dan inilah dasar iman yang paling dihargai. 2, orang percaya karena melihat mujizat. 3, orang mau mengikuti Yesus hanya karena mau menerima roti yang dia ciptakan. Ya, mereka hanya mau makan. Itu yang paling buruk. Ya. Tapi, ya oke, jelas. Boleh percaya karena melihat mujizat. Boleh juga percaya, dan ini lebih baik, percaya karena kesaksian orang. Tapi saya mau mencatat di sini bahwa di dalam Injil Yohanes tidak ada konsep iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu tidak ada di dalam Injil Yohanes. Daripada itu, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus lebih mau supaya imanku punya sumber atau dasar yang paling kuat, paling baik, firman-Nya, kesaksiannya. Meskipun demikian, iman karena mengalami mujizat, itu juga iman yang menyelamatkan. Cukup jelas di dalam ayat ini dengan Thomas. Thomas selamat, tetapi juga jelas sekali di dalam pasal 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Terus kalimat berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Ada suatu unsur dorongan di dalam berkat ini. Para pembaca Injil Yohanes didorong, dihimbau supaya percaya tanpa menuntut mujizat seperti Thomas. Ya, salah satu tujuan dari Injil Yohanes adalah supaya tanpa melihat Tuhan Yesus yang bangkit, para pembaca menerima kesaksian yang Injil Yohanes sebagai kesaksian. Dan para pembaca itu, mereka sudah memahami bahwa baik itu, baik sekali dan sangat dihargai percaya tanpa mengalami mujizat. Carson mengingatkan kita akan 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Di situ Petrus menulis, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat itu dari 1 Petrus dan juga Yohanes pasal 20 ayat 29 mengingatkan kita bahwa baguslah dan lebih bagus percaya karena kesaksian orang daripada percaya karena mengalami mujizat. Banyak buku tafsiran mengutip dari seorang Rabbi Simeon ben Lakish. Dia berkata, dia menulis, seorang petobat, ini maksudnya orang bukan Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Seorang petobat lebih berharga bagi Tuhan daripada semua orang Israel yang berdiri dekat Gunung Sinai. Sekiranya mereka tidak melihat guruh dan api dan kilat dan gunung yang goncang dan bunyi sangkakala, mereka tidak akan menerima Taurat atau sujud kepada kerajaan Allah. Tetapi petobat itu tidak melihat semua itu, namun dia datang dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menerima kehendak Tuhan. Adakah sesiapa yang lebih dihargai daripada itu? Ya, kata Rabi itu agak sejajar sebenarnya dengan kata Tuhan Yesus itu tadi. Ya, ringkasan, dalam sebuah peristiwa yang tidak tercatat dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada Thomas, dan kita mempelajari suatu kebenaran penting bahwa percaya tanpa melihat mujizat jauh lebih dihargai, lebih bernilai di mata Tuhan daripada percaya setelah melihat mujizat.